Eits! Sebelum masuk ke video ini, kayaknya kita harus kenalan dulu deh. Karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak semangat nonton. Jadi mari kita perkenalkan. Zahra Andriani, 241011201111. Sulaiman Akso, 241011201345. Siti Hilyatul Lubi, 241011200107. Susana Amalia, 241011200118. Siwi Audinaristi, 241011201628. Udah kenal kan? Yuk sekarang kita lanjut, karena serunya baru aja dimulai. Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau fasilitas keuangan lainnya. Bank juga berperan sebagai perantara dalam peredaran uang dan alat pembayaran, baik menggunakan dana sendiri maupun dana yang diperoleh dari pihak lain. Menurut Bank Indonesia, bank adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito, serta menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank juga berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Jadi, bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalurannya kembali dalam bentuk kredit dan jasa keuangan lainnya, serta sebagai perantara dalam peredaran uang yang mempengaruhi stabilitas moneter dan perekonomian secara keseluruhan. Bank tidak hanya berperan dalam aspek kredit dan simpanan, tetapi juga dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Bank tidak hanya menghimpun dan menyalurkan dana, tetapi juga memberikan berbagai jasa perbankan untuk menunjang lalu lintas pembayaran dan transaksi keuangan. Jasa-jasa tersebut antara lain yang pertama pengiriman uang atau transfer, mengirim uang atau permintaan nasabah ke pihak lain baik dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kedua, inkaso, penagihan surat-surat berharga oleh bank kepada pihak ketiga dibedakan menjadi dua. Yang pertama, inkaso berdokumen, dengan dokumen dagang seperti faktur. Yang kedua, inkaso tidak berdokumen, misal wesel atau cek. Yang ketiga, clearing. Proses perhitungan utang piutang antar bank dalam satu wilayah melalui penyerahan warkat atau cek, biliet, giro, dan lain-lain diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Bank garansi, jaminan tertulis dari bank untuk membayar kepada pihak tertentu jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya. Yang kelima, sampai deposit box atau kotak simpanan aman, jasa penyewaan kotak besi untuk penyimpanan barang berharga nasabah. Yang keenam, kartu kredit, alat pembayaran pengganti uang tunai bisa digunakan untuk belanja atau penarikan tunai. Yang ketujuh, perdagangan valuta asing atau falas, penjualan dan pembelian mata uang asing yang terjadi karena kebutuhan transaksi internasional. Yang kedelapan, kustodian, jasa penitipan efek atau surat berharga dan pengelolaan hak-hak terkait di pasar modal. 9. Letter of credit, instrumen pembayaran dan perdagangan internasional. Bank menjamin pembayaran kepada eksportir atas nama importir setelah syarat dokumen yang dipenuhi. Prinsip-prinsip dalam jasa perbankan. 1. Kepercayaan, dasar hubungan bank dan nasabah harus dijaga agar masyarakat tetap menyimpan uang di bank. Kedua, kehati-hatian atau prudensial, bank harus berhati-hati dalam mengelola dana agar tetap sehat dan stabil. Yang ketiga, kerahasiaan, informasi nasabah wajib dirahasiakan, kecuali untuk hal tertentu seperti pengadilan atau pajak. Yang keempat, mengenal nasabah. Bank wajib mengenal identitas dan aktivitas nasabah untuk mencegah kejahatan keuangan. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya. Ada bank sentral. Bank sentral adalah lembaga keuangan milik negara yang bertugas mengatur kebijakan moneter dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Di Indonesia, bank sentral adalah Bank Indonesia atau yang kita kenal BI. Fungsi utama dari BI itu menerbitkan dan mengatur peredaran uang, menjaga kestabilan inflasi dan nilai tukar rupiah, mengawasi dan mengatur bank-bank lain, menetapkan suku bunga acuan atau BI rate. Yang kedua, ada bank umum. Bank umum atau bank komersial, bank yang memberikan layanan jasa keuangan secara umum kepada masyarakat, dapat menerima simpanan, memberi kredit dan jasa lainnya seperti transfer uang, kartu kredit, dan pinjaman. Bisa berbentuk bank konvensional atau bank syariah. Contohnya itu Bank Mandiri, BCA, BRI, dan BNI. Ketiga, ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank yang melayani masyarakat kecil, terutama di daerah pedesaan atau sektor mikro, tidak bisa memberikan layanan seperti giro, kartu kredit, atau kegiatan falas. Fungsinya itu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan dan deposito, menyalurkan kredit kepada UMKM
atau perseorangan. Yang kedua itu jenisnya berdasarkan kepemilikan. Yang pertama ada bank pemerintah dimiliki oleh negara baik pusat maupun daerah. Modalnya sebagian besar berasal dari APBN atau APBD. Contohnya seperti BRI, Bank Mandiri, dan BNI. Yang kedua ada bank swasta nasional dimiliki oleh pihak swasta dalam negeri atau perorangan atau perusahaan operasi dan layanan seperti bank pemerintah tetapi bukan milik negara. Contohnya seperti Bank Mega, Bank Danamon, dan Bank Permata. Yang ketiga ada bank asing yang dimiliki oleh perusahaan luar negeri dan beroperasi di Indonesia melalui kantor cabang. Biasanya melayani nasabah internasional atau perusahaan multinasional. Contohnya seperti Citibank, HSBC, dan Standard Chartered. Yang keempat ada bank campuran, merupakan hasil kerjasama antara bank swasta nasional dan pihak asing dimiliki secara bersama dan dikelola dengan sistem manajemen campuran. Contohnya seperti Bank DBS Indonesia, Bank Konbank. Yang tiga itu ada jenis bank berdasarkan prinsip operasional. Yang pertama ada bank konvensional beroperasi dengan prinsip sistem bunga interbank. Nasabah menyimpan uang, mendapatkan bunga. Nasabah meminjam uang, membayar bunga. Sumber keuntungannya itu selisih bunga simpanan dan bunga pinjaman atau spread. Umum di hampir semua negara. Yang kedua ada bank syariah, beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam tanpa riba atau bunga dan prinsip mudharabah atau bagi hasil murabah, jual beli dengan margin, ijarah atau sewa. Tujuannya bukan hanya untuk profit tetapi juga keberkahan dan keadilan. Yang keempat ada jenis berdasarkan status operasional. Pertama ada bank devisa, memiliki izin untuk melakukan transaksi luar negeri atau perdagangan internasional. Bisa membeli atau menjual valuta asing atau LC, letter of credit, export import, remitasi luar negeri, contohnya seperti BCA, BNI, Mandiri. Kedua ada bank non devisa tidak melakukan transaksi falas atau internasional. Fokusnya hanya melayani transaksi keuangan domestik saja. Peraturan pendirian perbankan. Yang pertama, Bank Umum. Dalam pendiriannya, Bank Umum wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh OJK yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia. Izin ini diperoleh melalui 2 tahap, yaitu persetujuan prinsip, persetujuan untuk memulai persiapan pendirian bank, izin usaha, izin resmi untuk menjalankan kegiatan usaha bank. Bank Umum hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia WNI atau Badan Hukum Indonesia. Namun, kemitraan dengan warga negara asing atau Badan Hukum Asing juga diperbolehkan. Secara umum, bentuk hukum Bank Umum adalah perusahaan terbatas PT. Bentuk koperasi atau perusahaan daerah sangat jarang karena terbatasnya kemampuan permodalan dan profesionalisme pengelolaan. Modal di sektor bank umum disesuaikan dengan jenis badan hukum. Misalnya, koperasi mengikuti aturan koperasi, sedangkan perusahaan daerah mengikuti peraturan daerah masing-masing. Kedua, Bank Perkreditan Rakyat (BPR). BPR hanya dapat dimiliki WNI atau badan hukum yang seluruh pemiliknya adalah WNI atau pemerintah daerah. Bank hukum BPR lebih fleksibel, bisa berupa perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas, atau bentuk lain seperti bank desa, bank pasar, bank kredit desa, dan lumbung desa. Dasar hukum pendirian BPR diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 23 dan 21. BPR bertujuan untuk melayani kebutuhan kredit masyarakat kecil sehingga sistem pengawasan dan cakupan kegiatannya lebih sederhana dibandingkan bank umum. Ketiga, bank campuran dan kantor perwakilan bank asing. Bank campuran adalah bank yang didirikan oleh kemitraan antara WNI atau Badan Hukum Indonesia dengan warga negara asing atau Badan Hukum Asing. Pengaturan bank campuran ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2000 Pasal 5. Selanjutnya, kantor perwakilan bank asing adalah kantor dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berfungsi sebagai penghubung, bukan sebagai kantor cabang yang melakukan transaksi keuangan secara langsung. Bank asing yang ingin membuka kantor perwakilan di Indonesia harus termasuk dalam 300 bank terbesar dunia. Kegiatan kantor perwakilan ini terbatas pada memberikan informasi pada pihak tentang prosedur transaksi dengan kantor pusatnya, mengawasi proyek yang dibiayai oleh bank induk di luar negeri, melakukan promosi dan memperkenalkan bank di Indonesia, membantu eksportir Indonesia memperoleh akses pasar luar negeri melalui jaringan bank tersebut. Secara umum, kegiatan usaha bank yang inti utamanya adalah penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran dana kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Usaha bank diatur oleh undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Secara spesifik, usaha bank umum meliputi berbagai jenis kegiatan. Antara lain, yang pertama ada penghimpunan dana, yaitu menerima simpanan seperti giro, tabungan, deposito, dan menerbitkan surat pengakuan utang. Yang kedua, ada penyaluran dana, yaitu memberikan kredit untuk modal kerja, investasi, dan konsumsi. Membeli atau menjual surat berharga, termasuk obligasi, serta melakukan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga, ada jasa perbankan lainnya, yaitu keliling, inkosa, transfer dana, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank atau garansi bank, penerbitan kartu kredit, dan layanan lainnya yang mendukung kegiatan ekonomi dan keuangan. Pada intinya,
Bank Umum berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang vital, menghubungkan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, serta menyediakan berbagai layanan keuangan untuk mendukung aktivitas ekonomi.